Yo halo Jones, balik lagi di Jones Podcast. Kenalin, namaku adalah Ardias Radyat Moko. Dan saya sekarang ini mengundang narasumber yang ya kebetulan guru di SMP Negeri 3 Gotian ya. Kenalin, ini adalah Bapak Ari Setiawan. Ya, Di sini jadi guru apa, Pak? kebetulan di sini guru agama Islam. Oke, Ya, pas banget dengan topiknya yaitu LGBT. Ya. Paling di sini topik kita ini paling akan disangkut pautkan dengan agama Islam juga ya, Pak. Ya. Ya, jadi tidak hanya membahas dampak negatifnya, tapi dampak juga ke dalam agama Islam ya, Pak. Ya. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu mengapa penting bagi anak-anak untuk belajar tentang keberagaman gender, Pak, serta supaya anak-anak tidak terposok ke dalam dunia LGBT. Kalau anak-anak ini ya, maksudnya umuran-umuran kalian. Betul. Kalau sebelumnya kalau kita harus tahu dulu LGBT itu sebenarnya apa, Iya. ya kan? LGBT itu kan kalau yang kita ketahui itu kan banyak kan menyimpang ya, karena memang ya apa kepanjangan LGBT? Lesbi, gay, bisex, transgender. Oke. Dari singkatannya saja sudah sangat jauh. Kalau kodratnya sebagai manusia, itu kan kita itu diciptakan kan dari Allah Subhanahu wa taala, itu Betul. sudah memiliki ciri-ciri masing-masing. Betul. Ya kan? Yang laki-laki sebagai laki-laki, yang wanita ya sebagai wanita kan seperti itu. Enggak ada yang namanya biseksual ya kan, Iya, betul. memiliki jenis kelamin ganda, itu kan enggak ada. Iya, Dari penciptaan awal aja udah harusnya memiliki satu jenis kelamin saja. Iya. Nah, itu yang harus kita ketahui. Kemudian kalau sebagai anak-anak cara menghindari? Iya, menghindari agar tidak terprosok. Nah, kalau cara menghindari sebenarnya harusnya kita ini ya melakukan edukasi ya, yang paling awal tuh edukasi dulu dari guru, kemudian cara bergaulnya anak-anak itu harus kita awasi sebenarnya. Iya. Selain dari guru itu juga orang tua sangat berpengaruh ya. Kalau misalkan anak-anak pulang sekolah itu kan diawasi harus sama orang tua. Betul. Nah, pulang sekolah diawasi keluar sama siapa, pergaulannya bagaimana di rumah. Kalau di sekolah sih insya Allah terpantau ya mungkin ya. Oke. Pergaulan di sekolah seperti apa, sama siapa. Siap. Nah, itu harusnya dipantau. Ya, Jadi, karena SMP Negeri 3 Godan ini pengawasan gurunya emang cukup bagus ya. kalau pengawasan guru di SMP kita lumayan Iya, ya. betul. Karena memang setiap celah itu pasti ada guru yang mengawasi kan Iya, seperti itu. Betul. Jadi ya kalau ditanya agar tidak terprosok dalam dunia LGBT, mungkin peran guru dan orang tua itu sangat-sangatlah penting agar tidak terprosok. Betul, yang paling penting itu edukasi dari guru sama orang tua. Oke. Sama diawasi pergaulannya, seperti itu. Saya lanjut pertanyaan kedua ya, Pak. Boleh, siap. Sebaiknya siapa yang cocok untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak supaya mereka tidak menjadi salah satu dari LGBT, Pak? Kalau untuk memberikan pemahaman sebenarnya banyak aspek ya. Ya. Dari guru yang paling utama. Betul. Kemudian orang tua. Betul. Ya, guru itu kan nggak cuma satu ya. Jadi ada guru agama yang tentunya itu nanti memberitahu tentang bagaimana kodratnya manusia yang sudah diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan ya harusnya melakukan hal yang sedemikian rupa. Betul. Nah, itu dari segi agama. Kalau dari segi pergaulan mungkin dari BK ya, konseling itu nanti pergaulan semasa remaja seperti apa kan, seperti itu. Guru, orang tua dan seperti itu dan lain-lain lah. Banyak sebenarnya aspek untuk yang seharusnya melindungi seperti itu. Oke, Pak. Saya lanjut ya, Pak. Oke. LGBT itu kan terkadang mereka melakukan demo gitu loh, Pak, kepada pemerintah agar gimana ya? Agar hak mereka itu didengar gitu loh, Pak. Padahal kan kalau kita lihat itu kan masih kayak kenapa LGBT itu memerlukan sangat perlu haknya mereka itu untuk didengar, padahal itu kan perbuatan yang salah gitu loh, Pak. Itu kalau menurut pendapat Pak Aris itu gimana, Pak? Kalau dari kacamata saya, karena memang sebenarnya kan saya tidak terlalu mendukung ya, memang bukan terlalu, memang sangat tidak mendukung ya perbuatan yang seperti itu, apalagi ada komunitas LGBT ya. Di lingkungan kita itu sangat-sangat menjijikkan lah menurut saya. Karena ya dari perbuatannya saja sudah salah ya. Apalagi nanti ada demo untuk pengen cari tempat lah di sini kan. Pengen cari tempat, akhirnya demo pengen didengar suaranya dan segala macam. Ya itu salah. Yang pertama dia perilakunya salah, kemudian membuat
sesuatu yang salah juga dengan demo di jalanan, pengen didengar sama orang-orang ya kan. Nah, itu salahnya salah besar itu sebenarnya. Karena yang pertama udah mengganggu perilakunya, kemudian perbuatannya juga sangat mengganggu banyak pihak ya kan. Apalagi di jalan. Pengguna jalan kan nggak cuma mereka ya. Ada pemotor, ada pejalan kaki ya kan. Apalagi ada lagi penjual-penjual segala macam. Nah, itu kalau diadakan demo tadi ya, nah itu sangat-sangat mengganggu sebenarnya. Ini kalau pemerintah itu kan ya menurut Pak Aris itu kan ada yang namanya lembaga legalitas ya. Jadi ada kayak MUI itu kan tentang masalah agama itu kan ada, ya entah itu dari makanan dan segala macam. Kemudian memberikan fatwa kalau MUI kan. Nah kalau MUI setahu Pak Aris itu di Indonesia itu tidak melegalkan, artinya tidak mengizinkan karena memang perbuatan yang sedemikian sangat buruk karena memang jauh lah dari kodratnya manusia. Ya kan seperti itu. Karena di agama Islam sendiri juga melarang untuk LGBT ya Pak. Betul, melarang, sangat melarang, bahkan hanya sekedar perilakunya saja. Misalkan ada teman Mas Dias misalkan ada yang berperilaku agak kemenyek, misalkan laki-laki kok menye-menye misalnya. Nah, itu aja kayak sebenarnya di dalam agama itu sudah sangat diperhitungkan, itu harus dilarang seperti itu. Apalagi yang sampai berpakaian menyerupai lawan jenis dan segala macam. Nah, itu larangan yang sekecil itu aja dilarang, apalagi perbuatan yang kayak LGBT, nanti ada lesbi ya kan, suka sama jenis ya kan. Nah, itu sangat-sangat dilarang sebenarnya. Karena hal kecil itu bisa jadi di masa depan bisa gitu ya kan. Kita ini SMP ya kan, lagi SMP, kemudian bergaulnya sama orang-orang yang seperti itu. Nah nanti lama kelamaan itu akan memupuk, wah ini asik nih seperti ini, nanti jadi tumbuh, nanti saat gede bahkan bisa melebihi itu, melebihi perbuatannya seperti itu kan. Nah itu bahayanya juga. Makanya kita ya pinter-pinter bergaul sebenarnya, walaupun kita harus kalau dibilang jangan pilih-pilih teman, cuman kalau ada orang yang pergaulannya salah ya jangan dipilih kan, seperti itu. Nah, saya lanjut pertanyaan selanjutnya Pak. Boleh. Pertanyaan selanjutnya adalah bentar. Bagaimana cara kita itu untuk mencegah hingga memutus jalur perkembangan komunitas LGBT yang telah merajalela Pak? Yang paling utama itu sebenarnya kita harus kembali kepada fitrahnya manusia ya, karena kita kan manusia itu diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya kita harus kembali sama Allah, ibadahnya dibetulkan, kemudian kita harus mengerti bahwa kita hidup di dunia itu nanti bakalnya mati ya kan. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus benerin dulu. Untuk cara mencegah yang paling utama itu, yang paling awal sekali, kita harus memperbaiki ibadah kita. Nah, kita berkeyakinan bahwa Allah saja melarang istilahnya untuk berbuat LGBT lah ya kan. Nah, itu maka cara mencegah paling awal harus kembali ke Allah, ibadahnya dibenerin. Kemudian yang kedua, pergaulan. Nah, pergaulan sesama teman itu benar tadi, kalau mau memilih teman itu ya dilihat dulu lah. Kalau misalkan dia pergaulannya aja udah salah ya jangan dijauhin ya, jangan ditemani lah. Dipilih, bener-bener dipilih itu. Seperti itu pergaulan. Yang selanjutnya menurut Pak Aris itu ya mungkin di lingkungan juga harus diperhatikan ya. Siapa tahu nanti di lingkungan sekolah ada yang seperti itu ya, mungkin kita laporkan ke BP, BK atau guru agama untuk ya diberikan bimbingan yang lebih bagus seperti itu. Oke Pak. Saya lanjut ya Pak. Boleh. Faktor-faktor apa aja sih Pak orang-orang itu terjerumus menjadi kaum LGBT Pak? Ya lumayan banyak ya faktor itu kan. Kalau dibilang faktor yang membuat dia terjerumus itu ya itu salah satunya mungkin karena sekarang banyak sosial media yang mungkin terlalu vulgar ya. Nah, artinya sosial media itu harusnya dibatasi untuk anak-anak apalagi ya. Kalau kita anak-anak SMP itu sosial media itu jangan terlalu yang terlalu terbuka lah. Informasi yang memang harus kita dapatkan agar tidak ketinggalan. Cuman kalau informasi yang seperti itu yang melenceng itu kan jangan sampai kita serap juga, agar
kita itu kadang-kadang berpikiran bahwa hal-hal tersebut jadi lumrah, jadi biasa untuk kita konsumsi istilahnya kan seperti itu. Nah, makanya kita harus pinter-pinter untuk memilih media yang benar-benar kita butuhkan. Tuh, jangan sampai kita bersosial media nanti kita lihat segala sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, kita lihat istilahnya kan. Nah, akhirnya ya itu terjerumus ke sana. Nggak apa-apa kok nanti pacaran sesama jenis misalkan, nggak apa-apa kok nanti nikah sesama jenis. Nah, kan banyak sekarang kok di sosial media itu banyak sekali orang-orang yang memperlihatkan, ya kan? Malah pada banyak ini Pak, orang-orang yang dukung itu Pak. Banyak orang yang dukung. Malah saya tuh heran sendiri. Iya, kita malah heran kok seperti itu kok didukung ya. Kita aja masih butuh orang yang harus menemani kita ya. Nah itu kok malah didukung hal-hal yang seperti itu. Nah makanya kalau hal yang harus dihindari yaitu pertama sosial media, yang kedua pergaulan tentu sangat-sangat berpengaruh. Karena dulu Pak Aris juga pernah ada pengalaman lah untuk pergaulan yang harus dihindari itu ada. Kayak teman-teman Pak Aris itu juga ya alhamdulillah banyak yang sadar akhirnya. Saya tuh sering lihat Pak di lingkungannya masyarakat itu ya Pak. Itu anak kecil tuh banyak yang dikasih HP gitu loh Pak. Sampai omongannya mereka tuh jadi toksik gitu loh Pak. Betul. Jadi ya apalagi kan sosial media sekarang kan malah banyak yang mempercandakan hal-hal LGBT padahal itu tuh nggak lucu sama sekali gitu loh Pak. Ada meme-nya seperti itu. Ada Pak, ada. Kayak salah satu contoh aja Pak. Jadi tuh kalau di kalangan remaja sekarang itu tuh ada meme yang namanya jomok. Jomok itu ya. Jomok itu gimana? Saya deskripsikan aja ya Pak. Jadi tuh jomok itu tuh maaf agak rasis ya, tapi tuh latar belakang orangnya itu berkulit hitam. Oke. Habis itu dia tuh homo gitu loh Pak. Makanya yang orang ini maksudnya yang. Iya, orang yang jadi meme ini. Nah, malah justru tuh banyak orang yang mempercandakan itu loh Pak. Padahal itu nggak lucu sama sekali. Oke. Apa biasanya yang jadi bercandaan apanya? Homo karena homonya atau karena homonya. Karena homonya. Jadi tuh ya gara-gara orang lihat itu tuh lucu malah dijadiin meme. Padahal nggak lucu sama sekali Pak. Oke. Malah banyak teman-teman saya tuh kayak gitu Pak. Sekarang banyak meme yang berkeliaran seperti itu karena dia homo. Banyak. Malah sekarang tuh meme itu malah nggak lucu-lucu Pak. Oke. Kalau zaman dulu meme itu kan belum sebebas sekarang ya. Iya. Sekarang tuh ada yang rasis, ada yang apa segala macam. Betul. Saya lanjut ya Pak. Boleh. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak. Oke. Apakah Pak Aris setuju kalau kaum LGBT itu diberi tempat pada pemerintah Pak? Kalau saya sih pribadi ya, secara pribadi mungkin sangat tidak setuju. Iya. Ya, karena menurut Pak Aris itu ya bakal merusak sih. Karena ya yang pertama jauh dari kodrat agama. Yang pertama sebagai kaum yang harusnya normal, sebagai laki-laki ya jadi laki-laki, ya kan, perempuan jadi perempuan. Nah maka dari itu untuk keputusan menyetujui mungkin untuk diberi tempat ya sangat-sangat tidak setuju, karena nanti ya kita nggak tahu ya kapan akan terjadi. Karena ini Pak Aris punya kisah nih, ada cerita, ya bukan hanya cerita sebenarnya, karena di tempat Pak Aris di rumah kan Pak Aris rumahnya di Dieng itu. Nah nanti kalian bisa cari tuh di internet banyak. Itu ada dusun namanya dusun Legetan. Nah ini adalah dusun yang sebenarnya kan dusun biasa, desa-desa biasa. Nah ini di tempat Pak Aris itu desa Pak Aris, kemudian ada Sumur Jalatunda. Nah kalau kalian searching ada, kemudian nanti di atasnya ada desa lagi. Nah di desa atasnya ini ada desa Legetan. Ini desa yang diapit oleh gunung. Nah diapit oleh gunung, kemudian sebelahnya ada gunung, tapi di bawahnya ini desa. Jadi diapit, kemudian di sebelum gunung itu desa ada sungainya. Jadi gunung, desa, sungai, baru gunung lagi. Nah itu ceritanya desa ini itu ya karena desa yang sangat bebas ya. Zaman dulu itu kan istilahnya mungkin masih banyak budaya-budaya yang ya seperti itulah. Nah terjadi di desa itu banyak kemaksiatan.
banyak kemaksiatan, kemudian tempat ibadah juga dibuat maksiat, ya kan, banyak kaum yang seperti itu. Kalau dulu itu bukan LGBT sebutannya. Kalau di desa itu terkenalnya dengan desa Sodom namanya. Oh, Sodom. Kaum Sodom. Kaum Sodom. Nah, itu ada di desa Legetan itu. Itu banyak orang yang mencari tentang desa Sodom. Nah, ada tuh di atas desa Pak Aris itu ada. Namanya Dusun Legetan. Nah, ceritanya tuh satu malam saat itu orang-orang itu melakukan aktivitas seperti biasa. Ya bermaksiat lah maksudnya ya, bermaksiat. Judi, kemudian minum-minum, kemudian melakukan hal-hal yang tidak pantas, yaitu kaum Sodom lah seperti itu. Nah, sehingga pada malam itu terjadi atau turun hujan. Nah, turun hujan sangat deras yang mengakibatkan orang-orang itu tidak bisa keluar rumah. Di dalam hanya di dalam rumah melakukan kegiatan seperti biasanya. Di masjid untuk bermaksiat, kemudian di rumah-rumah untuk maksiat dan segala macam. Nah, hingga akhirnya mungkin tengah malam hujan itu kan sangat deras hujan itu. Nah, tengah malam saat orang-orang terlelap, orang-orang pada tidur istirahat, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan azab. Nah, memberikan azab yang di mana azabnya itu ditumpuklah tanah itu ke atas desanya. Jadi longsor. Tanah itu longsor menutup seluruh desa. Akan tetapi anehnya tanah yang longsor itu bisa melewati sungai yang tadi itu. Jadi tadi ada gunung. Gunung, desa sama sungai itu. Nah, yang longsor itu dari gunung yang sini melewati sungai itu. Langsung menutupi desa. Harusnya kan kalau kita logikakan gunung yang longsor itu harus turun ke sungai dulu kan. Nah, di sungai itu tidak ada bekas longsor, langsung ke desa. Padahal bekas longsornya ada di gunung yang di seberangi sungai itu. Nah, itu tandanya apa? Karena menurut Pak Aris ya itu salah satu kisah yang nyata ya. Pernah terjadi di atas desa Pak Aris itu namanya Dusun Legetan. Yaitu orang-orangnya yang bermaksiat, yang kaum Sodom dan segala macam. Sesuka sama jenis dan segala macam. Nah, itu langsung ditimpakan azab yang seperti itu. Maka ya menurut Pak Aris itu satu kisah yang harus kita pelajari bahwa sesuatu yang tidak wajar ya kan, apalagi LGBT itu kan harus dihilangkan lah. Jangan sampai dilegalkan atau diberi tempat di Indonesia, apalagi ya semoga di seluruh dunia juga mengerti kisah tersebut itu. Jadi ya itu kalau tanggapan untuk diberi tempat menurut Pak Aris jangan sampai lah. Jangan enggak setuju lah istilah gitu. Soalnya kan kalau kita lihat zaman sekarang ya Pak, apalagi abad ini tuh warga-warga Eropa itu banyak sekali yang kayak malah demo tentang LGBT agar haknya didengar loh Pak. Padahal ini orang-orang yang LGBT maksudnya. Iya, orang-orang LGBT padahal itu tuh malah jumlahnya lebih banyak Pak. Padahal kan kalau kita lihat di Indonesia sekarang kan orang-orang LGBT mungkin masih dikit ya Pak. Malah demo-demo tentang LGBT itu loh Pak. Pengen haknya pengen didengar. Padahal itu ya menurut saya kan jelas. Nah, kalau Mas Rias kira-kira gimana untuk perbuatan atau komunitas yang seperti itu? Kalau menurut saya sendiri ya jelas ini Pak, tidak setuju ya Pak. Soalnya kan LGBT itu kan sebenarnya tidak bukan hal yang gimana ya? Bukan hal yang baik itulah. Apalagi kan gay itu kan bisa menyebabkan penyakit kayak HIV gitu loh Pak. Nah, itu kan jelas merugikan kita sendiri. Pokoknya kalau menurut saya itu perbuatan yang menurut saya dirugikan untuk saya sendiri itu jelas tidak setuju Pak. Karena memang ya banyak ya sebenarnya kalau dilihat memang banyak orang-orang yang terjangkit penyakit dari kasus-kasus tersebut. Iya, betul. Di internet di sosial media juga banyak dokter yang speak up gitu. Idola saya nganu Pak. Pernah. Siapa idola? Freddie Mercury. Freddie Mercury. Iya, itu kan ini vokalisnya Queen. Iya, dia kan keren. Dia kan ini Pak meninggal gara-gara kena AIDS kan Pak. AIDS iya itu. Iya, kan dia kan homo juga kan. Tapi walaupun homo gitu saya suka lagunya Pak. Iya, kalau lagunya harus kita apresiasi ya. Iya, betul. Tapi perbuatannya jangan. Betul. Kalau mengidolakan lagu yang paling ini apa membekas untuk dari Queen? Kalau menurut saya malah bukan Bohemian Rhapsody Pak. Bukan Bohemian Rhapsody. Iya, tapi padahal itu paling paling otentik. Paling otentik. Tapi kalau menurut saya tuh Don't Stop Me Now.
Don't Stop Me Now. Oke. Padahal lagu paling signaturnya dari Queen ya Bohemian ya. Iya, Bohemian. Malah justru lagu lain. Iya, soalnya ini Pak, nadanya saya suka. Oke. Kayak senang-senang. Iya betul. Banyak sih lagu-lagu Queen yang meledak bagus. Iya, betul Pak. Sukses lah memang itu kalau tapi kebanyakan orang artis luar negeri itu meninggal itu aneh-aneh juga ya. Iya, meninggal aneh-aneh. Meninggal aneh-aneh juga. Katanya malah kayak diteror lah atau apa. Banyak yang diteror betul. Kalau di Indonesia kayaknya belum ada. Belum ada, Pak. Belum ada. Ya semoga tidak ada jelas. Nah, itu salah satu contoh mungkin dari Freddie Mercury. Iya. Ya mungkin segini aja dari podcast kita ya, Pak. Kalau menurut saya sendiri jelas pendapatnya Pak Aris ini sangat-sangatlah bagus, sangat-sangatlah benar. Ya semoga bisa mengedukasi kita. Iya, mengedukasi kita semua, apalagi yang ini yang nonton lah ya. Jadi ini tuh Pak Aris tuh guru agama kelas 9 ya, Pak? Kelas 9 sama kelas 7. Tapi kelas 7 cuma 3 kelas. Kan dibagi 2. Terima kasih Pak sudah datang ke podcast kita. Sama-sama. Sudah menyampaikan pendapat Pak Aris ke kita, apalagi mengedukasi kita ya, Pak. Sama-sama. Jadi sekian dari kita. Jones Podcast. Jones asik bener. Iya. Asik bener.